Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dan saudaraku semuanya, sahabat-sahabat, kita lanjutkan ngaji kita pada hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat, kita mulai dengan ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idnajainakum, dan ketika kami menyelamatkan kamu, min ali Musa, min ali fir'auna, dari kaum Fir'aun, dari Fir'aun dan kaumnya, yasumunakum, yang menimpakan kepadamu su'al adaba, seburuk-seburuk kejadian yang terjadi pada waktu itu, yudabbihuna abna'akum, yaitu kaumnya Fir'aun dan kaumnya menyembelih anak laki-laki dari kamu semua, wayahtahyu nisa'akum, dan membiarkan anak-anak perempuan hidup, wa fidzalikum, dan demikianlah yang terjadi pada kamu adalah bala umir rabbikum, ujian yang berat dari Tuhanmu. Bala umir rabbikum adim, adalah ujian yang berat bagi kaummu. Kisah ayat ini adalah menjelaskan pada suatu peristiwa di kerajaan Fir'aun. Pada waktu itu para penasihat dari Fir'aun mengartikan sebuah mimpi yang diramalkan pada suatu hari. Pada hari itu akan ada anak yang lahir, dan anak yang lahir itu nantinya akan mengalahkan Fir'aun atau menjatuhkan Fir'aun dari kerajaannya atau membunuh Fir'aun. Maka Fir'aun saat itu memerintahkan kepada seluruh pasukannya, kepada anak buahnya, pada intelijen-intelijennya, untuk mencari di mana ada anak lahir pada waktu itu, maka dibunuhlah anak itu. Nah, inilah kisahnya, yudabbihuna abna'akum. Fir'aun menyuruh menyembelih atau membunuh anak-anak laki-laki yang lahir pada waktu itu. Wayahtahyu nisa'akum, dan membiarkan yang perempuan untuk tetap hidup. Jadi perintah Fir'aun jelas, bunuh semua anak laki-laki yang lahir pada waktu itu, bunuh dan biarkan yang perempuan. Maka dicarilah kepada seluruh pelosok negeri, dicarilah kepada setiap rumah-rumah di mana ada anak yang lahir laki-laki, ada bayi laki-laki, maka dibunuhlah pada waktu itu. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran ini, wa idnajainakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu, min ali fir'auna, dari pasukan Fir'aun yang mencari. Nah, Allah menyelamatkannya dikisahkan pada waktu itu oleh bapak dan ibunya dimasukkan ke dalam peti, sehingga saat kaum dihanyutkan di sungai Nil, sehingga saat kaum Fir'aun atau pasukan Fir'aun mencari di rumahnya Musa, maka nggak ada anak bayi karena sudah dimasukkan peti, sudah dihanyutkan ke sungai. Saat dihanyutkan di sungai, maka ditemukanlah oleh istrinya atau permaisurinya Fir'aun. Nah, ditemukannya inilah juga termasuk wa idnajainakum min ali fir'auna, dan Allah menyelamatkan kamu Musa dari kejaran kaum Fir'aun atau dari pencariannya. Maka dibawalah pulang dan dirawatlah oleh permaisuri Fir'aun sampai besar. Lah, kalau kisahnya nanti dalam peristiwa saat dirawat, saat peristiwa-peristiwa yang lain, nanti ada ayat-ayat yang lain. Maka ini hanya untuk menjelaskan satu ayat bahwa Allah menyelamatkan pada suatu hari yang hari itu
Fir'aun dan kaumnya mencari anak laki-laki yang lahir di saat itu untuk dibunuh. Disitulah penyelamatannya seperti itu. Kita lanjutkan dalam ayat berikutnya, wa id faraqna, dan ingatlah, wa id faraqna bikumul bahra, dan ingatlah saat kami membelah lautan untuk kamu. Wa anjainakum, maka kami menyelamatkan kamu. Wa aghraqna ala fir'auna, dan kami menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Wa antum tandurun, dan kamu melihatnya. Nah, ayat ini adalah penjelasan bahwa peristiwa berikutnya saat Musa sudah besar, saat Musa sudah mempunyai kaum dan dianggap oleh Fir'aun ini membahayakan Fir'aun dan kerajaannya, maka diburulah kaum Musa dan kaumnya oleh pasukan Fir'aun dan Fir'aun sendiri. Maka dikejarlah kaum Musa dan kaumnya untuk diburu. Saat berjalan menuju menjauh dari kejaran Fir'aun, datarannya habis, ketemulah lautan. Maka saat ketemu lautan, saat itulah Musa berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkanlah kami. Nah, maka Allah mengatakan di dalam firman-Nya yang lain, Allah mengatakan, hai Musa, pukullah lautan itu. Maka Musa memukul lautan itu, maka lautan yang dipukul oleh Musa dengan tongkatnya terbelah. Nah, saat lautan terbelah itulah Musa dan kaumnya melewati lautan itu, lewati jalan yang di tengah lautan. Saat Musa sudah selamat, sudah keluar dari lautan ke ujung yang lain, Fir'aun dan kaumnya mengejar. Dan saat Fir'aun mengejar dengan pasukannya di tengah-tengah lautan, maka Allah mengatakan kepada Musa, pukul kembali lautan itu. Maka dipukulkanlah tongkatnya kepada lautan itu, maka lautan itu kembali menyatu dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Nah, ayat inilah yang kita jelaskan, wa id faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kami membelah lautan untuk kamu Musa. Maka sebenarnya Allah lah yang membelah lautan itu dengan memerintahkan Musa memukulkan tongkatnya. Fa anjainakum, maka demikianlah Allah menyelamatkan Musa. Wa aghraqna ala fir'auna, maka Allah juga menenggelamkan Nah, demikianlah wa id faraqna bikumul bahra, dan ketika Allah membelah lautan untuk kamu, fa anjainakum, maka Allah menyelamatkan kamu. Wa aghraqna, dan Allah menenggelamkan ala Fir'aun dengan kaumnya. Wa antum tandurun, dan kamu melihatnya. Ini ayat ini menjelaskan sekali lagi peristiwa Allah menyelamatkan Musa dari kaum Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun di lautan dengan tongkat. Itulah sarana dari menghadapi kaum Fir'aun. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu wa'adna Musa, dan ketika kami menjanjikan kepada Musa arba'ina lailatan, dalam waktu 40 malam. Ini adalah summa takhadtumul ijla, kemudian kamu menjadikan anak sapi sebagai sesembahan min ba'di, setelah itu
wa antum dzalimun, maka kamu semuanya adalah zalim. Ayat ini meneruskan bagian kisah-kisah Musa, yaitu saat Nabi Musa alaihissalam itu dipanggil oleh Allah dan diberi kitab dalam waktu 40 malam meninggalkan kaumnya. Saat kaumnya ditinggal, maka kaumnya itu menyembah anak sapi. Maka Allah mengatakan wa antum dzalimun, maka kamu adalah zalim. Nah, saat itu begitu. Summa afauna, kemudian kami maafkan angkum, diri kamu semua, mim ba'di dzalika, setelah itu, la'allakum tazkurun, agar kamu semuanya bersyukur. Wa id ataina Musa, dan ketika kami memberikan kepada Musa kitabah, sebuah kitab, yaitu kitab Taurat, Al-Furqan, sebagai pembeda antara baik dan buruk atau benar dengan salah, la'allakum tahtadun, agar kamu semuanya mendapatkan petunjuk atau hidayah. Nah, ayat ini adalah sebuah peristiwa bahwa Allah sudah memberikan Musa kitab Taurat untuk kaumnya. Jadi supaya menjadi pembeda antara baik dan buruk, benar dan salah, agar semuanya kaum itu mendapatkan petunjuk. Ini penjelasan Allah Subhanahu wa taala, sebuah peristiwa bahwa Fir'aun itu mendapatkan kitab dari Allah dalam masa 40 malam. Artinya apa? Kalau kita ambil hikmah nanti banyak, seperti mulai di awal tadi. Jadi kalau ini kita ambilkan hikmah bahwa dalam mendapatkan kitab itu Allah memberikan dalam masa 40 malam. Akhirnya kitab itu berisi petunjuk pembeda antara baik dan buruk, benar dan salah, akan menjadi petunjuk bagi kaumnya. Sehingga saat kalau kita ambil hikmahnya, mungkin bisa bahwa kita itu setiap malam bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala atau mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam-malam itulah kita akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ceritanya enggak di situ. Ceritanya adalah cerita yang sesuai dengan Al-Qur'an aja. Wa idza qala, dan ketika berkata Musa liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, hai kaumku, innakum, sesungguhnya kamu semua, zalamtum, telah zalim kamu semua, anfusakum, kepada dirimu sendiri, bittikhadikumul ijlah, dengan menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kamu kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Faktulu anfusakum, maka bunuhlah dirimu, dzalikum khairul lakum, demikian itu lebih baik bagi kamu, inda bari'ikum, di sisi Tuhanmu yang menciptakan kamu. Fataba alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kamu. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa tawwabur rahim, dialah Allah zat yang maha menerima tobat dan maha pengasih dan maha penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwa bahwa Musa berkata pada kaumnya, hai kaumku, kamu itu dolim saat kamu itu menyembah anak sapi, maka bertobatlah kamu, atau tinggalkanlah sesembahan kamu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik bagi kamu. Saat itulah maka kaumnya bertobat dan Allah menerima tobat kaumnya, karena Allah maha penerima tobat dan maha pengasih, maha penyayang. Itu juga bisa kita ambil hikmahnya kepada kita. Setiap saat kita lupa kepada Allah sehingga kita menyembah selain Allah, itu gambaran. Artinya menyembah atau menyembah itu bahasa Jawanya adalah
mengabdikan diri, ngawulo, atau lupa bahwa hidup kita saat ini kita merasakan mengabdikan diri kepada Allah, maka kita adalah sedang dalam hidup tidak menyembah Allah. Kita punya tujuan selain melaksanakan perintah Allah dalam hidup kita, kerja kita kok lupa tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, saat itulah disebut dalam Al-Quran ini bisa menyembah kepada selain Allah. Di situ gambarannya adalah menyembah anak sapi. Artinya seperti apa? Ya nggak ada apa-apanya anak sapi kok disembah. Artinya apa? Dunia dan isinya, harta dan tahta kedudukannya itu ibaratnya hanya kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nggak ada apa-apanya. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya. Maka kita sering menyembah selain Allah, mengabdikan diri kepada selain Allah, kepada hawa nafsu juga iya. Kepada hawa nafsu ada keinginan diri, kepada kedudukan, kepada harta. Itulah yang biasa kita lakukan sebagai manusia. Maka Musa mengatakan dalam ayat ini, sesungguhnya hai kaumku, kamu ini dolim kepada dirimu sendiri dengan menyembah anak sapi, maka tobatlah kamu kepada Tuhan kamu dengan membunuh dirimu. Artinya ya kita bunuh diri ini, keinginan ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah, kalau kita, ya Allah saya lupa, hari ini saya bekerja bukan untuk kamu, saya lupa, maafkan ya Allah. Jadikanlah hidup saya mulai pagi sampai saat ini saya hanya semata-mata mengabdikan diri kepadamu. Maka itulah namanya tobat. Ya, tobat inilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima karena Allah Maha menerima tobat dan Maha pengasih, Maha penyayang. Jadi setiap saat kita lupa maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita kembali mengabdikan diri kepada Allah. Ini adalah petunjuk dari ayat ini. Kita lanjutkan. Wa idz qultum, dan ketika mereka berkata kepada Musa, ya Musa, hai Musa, la nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepada engkau Musa, hatta narallahu jahratan, sehingga kami melihat Allah dengan jelas. Fa akhadhatkumus sa'iqatan,